Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat beribadah kepadanya, melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah, kita tambah dengan rawatib ba'diyah maghrib. Alhamdulillah, pada malam hari ini juga kita laksanakan majlis ilmu yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di majlis ilmu adalah lebih baik sekalipun dibandingkan dengan solat sunat. Tetap duduk di majlis ilmu itu dianggap lebih baik, dianggap lebih mulia. InsyaAllah juga nanti kita akan melaksanakan solat fardu isya secara berjamaah. Semuanya itu kita berharap mudah-mudahan akan menjadi ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus takmir masjid meminta kepada saya untuk ikut memberikan pengajian yang dijadwalkan di masjid tercinta ini. Dan kepada saya pada awalnya diminta untuk menyampaikan materi fikih muamalah, namun pada akhirnya setelah dimusyawarahkan maka kepada saya diminta untuk menyampaikan materi tentang fikih mawaris atau yang juga kita kenal dengan faraid. Mudah-mudahan mulai daripada malam hari ini sampai kapanpun selesainya, tentu tidak bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan. Sekalipun tadi berkeinginan sampai jam 12 malam, mungkin juga tidak akan selesai untuk kita sampaikan bagaimana aturan faraid yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kita ansur-ansur saja sampai di mana panjang umur insyaallah akan kita sambung pada bulan-bulan berikutnya. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu faraid atau ilmu tentang waris yang diatur di dalam syariat Islam oleh kita umat Islam itu sedikit agak terabaikan. Jadi ajaran tentang faraid, ajaran tentang mawaris yang diatur oleh syariat Islam, barangkali bisa kita katakan ajaran itu agak terabaikan. Terabaikan dalam arti bahwa sebahagian umat Islam tidak menjadikan tuntunan faraid yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di saat
menyelesaikan, membagi harta peninggalan dari orang tuanya. Kenapa? Di antara sebabnya adalah pertama, bisa dipengaruhi atau didominasi oleh hukum adat. Nah, hukum adat agak lebih dominan dalam persoalan waris ini, sehingga hukum faraid yang seharusnya kita jadikan rujukan itu selalu ditinggalkan, selalu terabaikan. Bisa jadi juga kenapa faraid tidak teraplikasi dalam kehidupan masyarakat Islam, bisa jadi karena ketidakfahaman atau bisa jadi ketidaktahuan. Kenapa sampai tidak faham, tidak memiliki pengetahuan tentang itu? Pengajian-pengajian yang disampaikan melalui majelis-majelis ta'lim itu selalu tidak menjadikan kajian faraid sebagai salah satu materi yang harus disampaikan oleh para guru-guru kita. Kita lebih banyak menyentuh kepada wilayah ibadah. Kita lebih banyak bicara mungkin tentang akidah. Tetapi bukan itu semua tidak bermanfaat. Nah, sayangnya kajian-kajian di majelis-majelis taklim itu jarang menjadikan faraid sebagai salah satu materi yang mesti disampaikan. Alhamdulillah Masjid Al-Ittihad melalui takmirnya menetapkan salah satu materi yang akan disampaikan oleh para guru itu termasuk materi faraid. Mudah-mudahan ini nanti akan memberikan manfaat kepada kita, paling tidak sedikit sebanyak insyaallah. Oh, kita tahu seperti apa sesungguhnya aturan faraid yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu. Inilah saya kira harapan dari pengajian dengan tema khusus faraid ini, paling tidak ingin sama-sama kita memahami seperti apa aturan faraid yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya itu telah memberikan penekanan, bahkan mewajibkan agar kita belajar tentang faraid, agar kita mengajarkan faraid. Jadi pertama wajib belajar faraid, yang kedua wajib mengajarkannya. Kita lihat misalnya salah satu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah ibnu Sa'id semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul Qur'ana wa'allimuhun nas. Pelajari olehmu Al-Quran, sudah itu ajarkan Al-Quran itu kepada manusia. Sudah itu kata Rasulullah, wa ta'allamul fara'idha wa'allimuhan nas. Dan pelajari olehmu faraid, dan ajarkan juga faraid itu kepada manusia. Dalam hadis ini terlihat sangat jelas Bapak Ibu bahwa perintah mengajar dan perintah belajar dan mengajarkan Al-Quran Allah seiringkan. Perintah belajar dan mengajarkan faraid Allah seiringkan dengan perintah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa kewajiban belajar Al-Quran dan mengajarkannya, juga kewajiban belajar faraid dan mengajarkannya itu sama. Karena tadi di dalam hadis tadi Allah menyeiringkan perintah belajar faraid dan mengajarkannya, sama wajibnya dengan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa Rasulullah menyuruh kita belajar faraid? Kenapa Rasulullah menyuruh pula kita mengajarkan faraid?
Rasulullah melanjutkan sabdanya, fa innimru'un maqbudun, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, satu saat aku akan wafat. Nah, kata Rasulullah, aku sebagai manusia, aku akan wafat, kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal ilma marfu', sementara ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mengangkat ilmu? Paling tidak Allah mematikan para alim, orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu diwafatkan oleh Allah. Kalau orang-orang alim kemudian wafat, itu berarti ilmu ikut terangkat. Di dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, ilmu yang pertama sekali diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ilmu faraid. Karena ilmu akan diangkat, kata Rasulullah, wa yushiku ayyakhtalifa fil faridah, satu saat nanti, kata Rasulullah, ada orang yang bersengketa, berselisih paham dalam masalah faraid ini, sehingga sudah itu, kata Rasulullah, kedua orang yang bersengketa itu tidak dapat atau menemukan seorang pun yang bisa menyelesaikan persengketaannya, karena sudah tidak ada lagi yang faham tentang faraid. Jadi sampai sebegitunya Rasulullah SAW mengingatkan kita, belajarlah tentang faraid, ajarkan kepada manusia, karena ilmu itu nanti akan diangkat. Kalau orang sudah tidak ada lagi yang mengerti dan faham tentang faraid, kata Rasulullah, nanti ada saatnya orang yang bersengketa dalam masalah faraid ini, tetapi mereka sudah tidak lagi menemukan ada seorang yang bisa menyelesaikan persengketaan itu. Sebab apa? Sebab orang sudah tidak mengerti tentang bagaimana aturan faraid yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu kaum muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala merasa berkepentingan untuk menjelaskan kepada kita ayat-ayat tentang faraid. Kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah yang terkait dengan faraid boleh dikatakan rinci, boleh dikatakan detail, boleh dikatakan sempurna, lengkap. Dan itu kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat yang bukan faraid, termasuk ayat yang berhubungan dengan ibadah sekalipun, Allah bicara di dalam Al-Quran itu tidak lengkap. Tidak lengkap dalam arti tidak detail. Kita tengok misalnya, kalau Allah menyuruh kita sholat, Allah paling-paling katakan aqimus sholah wa atuz zakah, dirikan olehmu sholat, tunaikan olehmu zakat. Allah tidak menjelaskan sedemikian rupa sholat itu seperti apa harus dikerjakan. Itu tidak kita temukan di dalam Al-Quranul Karim. Seperti apa aturan tentang zakat juga tidak ada di dalam Al-Quranul Karim yang aturan detil dan rinci. Bagaimana kita sholat, bagaimana kaifiat sholat juga tidak ada di dalam Al-Quran. Padahal itu adalah ibadah, itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan seorang manusia. Tetapi Allah ketika bicara ayat ibadah itu tidak menjelaskannya secara detail dan rinci. Paling-paling Allah bicara umum saja, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, bahwa kepada manusia itu wajib menunaikan ibadah haji bagi yang punya kesanggupan untuk berjalan ke sana. Lalu bagaimanakah manasik haji itu harus dikerjakan? Lagi-lagi Allah tidak memperincikannya di dalam Al-Quran, dan kita baru mendapatkan penjelasan dan rincian itu melalui hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Allah bicara faraid, Allah bicara agak detil,
Coba nanti Bapak Ibu kita tengok surat An-Nisa yang bicara tentang faraid. Allah jelaskan sedemikian detil bagian-bagian dari yang akan diterima oleh ahli waris. Mulai dari 1/2, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/4, ada yang mendapat 1/6, ada yang mendapat 1/8, ada yang mendapat 2/3. Itu semuanya rinci di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa Allah merasa penting untuk menjelaskan faraid itu secara detil dan rinci? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan faraid orang bisa masuk surga. Tetapi karena faraid yang tidak selesai, orang masuk neraka. Kita simak misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 13-14 surat An-Nisa. Saya kira ini yang menjadi pegangan kita, yang akan memotivasi kita, yang insya Allah akan menuntut kita untuk senantiasa mau belajar tentang faraid dan mengajarkan tentang faraid. Bapak Ibu yang buka Quran, buka surat An-Nisa ayat 13, ayat 14, di mana sebelum ayat 13-14, paling tidak dari ayat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, itu semuanya tentang rincian faraid yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Lalu dia tutup ayat-ayat faraid itu pada ayat ke-13 dan ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah, itulah batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang saya katakan tadi, ada 1/2, ada 1/4, ada 1/3, ada 2/3, ada 1/8. Itulah batas-batas yang harus kita ikuti dalam kita melaksanakan pembagian warisan. Lalu kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam hal membagi faraid, apa kata Allah? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, yang dia kekal di dalamnya, wadzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi kalau faraid kita ikut, Pak, janji Allah surga. Tetapi kata Allah di ayat ke-14-nya apa? Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang tidak taat, yang tidak mau ikut Allah dan Rasulnya dalam persoalan pembahagian harta warisan, wa yata'adda hududahu, lalu dia lampaui batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yudkhilhu naron khalidan fiha walahu adzabum muhin, Allah masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalam neraka. Kalau orang tidak mau ikut aturan faraid yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, walahu adzabum muhin, dan baginya ada azab yang hina. Kalau kita membuka kitab tafsir Al-Qurtubi misalnya, Al-Qurtubi memberi penjelasan bahwa ada maksiat yang maksiat itu menyebabkan orang kafir. Jadi pelaku maksiat itu menjadi kafir karena yang menyebabkan pelakunya tidak kafir. Kalau pelaku maksiat yang sampai dengan menyebabkan kekafirannya, kata Imam Al-Qurtubi, itu berarti kalau dia dimasukkan ke dalam neraka, itu dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, khalidan fiha. Oleh karena itu orang yang tidak ikut aturan faraid
yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sampai dengan dimasukkan dia oleh Allah ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, itu artinya adalah ketika kita tidak mengindahkan aturan faraid Allah dan Rasulnya, itu sama kedudukannya dengan orang kafir. Sebab apa? Karena kalau kekal dalam neraka itu Pak, itu hanya untuk orang kafir. Kalau kita sebagai orang muslim, orang mukmin, kalaupun nanti masuk ke dalam neraka, itu tidak kekal di dalamnya. Kalau disebut kekal di dalamnya, itu yang membedakan kita dengan orang kafir. Yang orang kafir itu dia kekal di dalam neraka. Pertanyaannya, kenapa Allah ketika faraid tidak kita jadikan referensi di dalam membagi aturan, dalam membagi harta warisan? Itu berarti sama kedudukannya dengan kafir. Sama kedudukannya dengan kafir. Karena sama kedudukannya dengan kafir, dia masuk neraka khalidan fiha. Itu berarti dia kekal di dalamnya, walahu azabum muhin, maka baginya ada azab yang hina. Nauzubillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak kita anggap enteng persoalan faraid. Karena persoalan faraid menyebabkan orang bisa masuk neraka. Barangkali tak terima logika saya Pak Ustaz. Faraid itu kan aturan membagi harta warisan. Harta warisan itu harta yang ditinggalkan oleh si pewaris. Yang si pewaris itu adalah ayah saya. Lalu kami sebagai anak adalah ahli waris. Ketika harta yang ditinggalkan oleh ayah kami bagi-bagi sebagai ahli waris, di mana letaknya kalau tidak dengan faraid kami bisa masuk neraka? Kan gitu Bapak Ibu. Kami mencuri tidak, menipu tidak, menodong juga tidak, yang harta yang sudah ada lalu kami bagi. Cuman baginya memang tidak ikut faraid, bagi sesuka hati kami saja misalnya, atau mengikut ketentuan adat yang berlaku. Dari mana datangnya kalau kemudian Allah ancam dengan neraka? Kan gitu Bapak Ibu. Kalau kita tengok ayat ini tadi, siapapun yang tidak ikut aturan Allah dan Rasulnya, bahkan dia melampaui batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam persoalan faraid ini, apa kata Allah tadi? Yudkhilhu naran khalidan fiha, dia masuk neraka. Nah, sekarang dari mana datangnya sampai Allah mengancam itu masuk neraka? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Salah satu asas dalam faraid adalah asas yang disebut asas karena kematian. Insya Allah nanti kita belajar tentang itu. Ini untuk membawa kita memahami kenapa Allah mengancam sampai dengan masuk neraka. Azas pertama dari hukum faraid itu adalah azas karena kematian. Yang dimaksud karena dengan azas kematian itu adalah pertama, bahwa harta waris baru ada itu karena ada kematian. Jadi kalau saya masih hidup lalu saya bagi-bagi harta saya kepada anak-anak saya, itu bukan faraid namanya. Karena faraid itu baru ada karena ada kematian. Azas karena kematian dalam arti yang kedua adalah bahwa di saat ada kematian itu berarti berlaku hukum faraid. Saya sebagai suami meninggal dunia, saya tinggalkan istri, saya tinggalkan anak-anak saya tinggalkan ibu dan ayah saya. Berarti istri saya adalah ahli waris, anak saya semuanya ahli waris, ayah ibu saya di saat saya mati mereka masih hidup, dia juga adalah ahli waris. Kebiasaan di masyarakat kita di saat seorang suami mati, kira-kira harta dibagi apa tidak? Pertanyaannya Pak, dijawab. Kira-kira harta dibagi atau tidak? Tak dibagi.
kata si istri saya, ibu dari anak-anak saya, jangan kalian minta lo dan duit leh. Kan begitu Pak. Ketika saya mati, anak saya ahli waris. Ketika saya mati, ibu saya yang masih hidup ahli waris. Bapak saya yang masih hidup ahli waris. Dia berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan saya sebagai anak. Tetapi oleh istri saya tak dibagi. Oke? Tak dibagi Pak. Lalu anak sulung saya mati. Duluan mati dari ibunya. Bisa jadi? Bisa jadi? Bisa. Yang namanya mati kan tidak siapa tontonan dulu. Anak tua saya tadi sebagai ahli waris dari harta saya. Karena di saat saya mati dia hidup, tapi harta tak dibagi. Sampai dia mati. Mati pula anak saya yang kedua. Baru ibunya mati. Setelah istri saya mati, harta barulah dibagi oleh siapa? Tinggal anak saya dua lagi yang masih hidup. Anak saya yang berdua itulah yang dibagi dua saja. Padahal di dalamnya ada hak anak sulung saya, ada hak anak saya yang kedua. Lalu tak dibaginya. Berarti dia makan harta saudaranya itu dengan cara yang tidak halal. Kalau makan harta yang tidak halal, sanksinya apa? Ya. Saya kan tak mencuri Pak Ustaz. Ya memang tidak mencuri, tapi haknya tidak kita kasih. Ibu saya yang tadi dapat waris, ayah saya yang masih hidup dapat waris. Tapi karena tidak dibagi oleh istri saya, sampai bapak saya mati, sampai ibu saya mati. Lalu berarti termakan hak bapak saya, termakan hak ibu saya. Makan harta yang tidak halal, yang bukan haknya. Kalau istri saya masih muda, dia cari pengganti saya bersuami baru. Bisa jadi Bapak Ibu? Bisa. Harta yang bersama saya ulun selesai le. Lalu dia nikah dengan suami baru. Harta yang diperoleh dengan saya campur dengan suami baru. Besok pendek umurnya istri saya tadi mati, kira-kira harta siapa? Yang menguasai harta siapa? Suami. Ketika anak saya tadi datang, anda ada toh mak kalian si kodok. Subhanallah, panjang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu dalam faraid asal adat yang meninggal dunia itu berarti faraid berlaku. Coba kalau tadi ketika saya mati harta dibagi, yang punya anak saya yang sulung, punya anak saya yang kedua, anak saya yang ketiga, anak saya yang keempat, ibu saya dapat, ayah saya dapat, istri pun saya dapat. Lalu kalau sudah selesai istri nak nikah lagi kan aman, karena sudah tak ada lagi hak ahli waris yang lain yang menyangkut dengan harta yang nanti akan dia bawa bersama suami baru misalnya. Nah, inilah persoalannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang tidak pernah kita sadari ini termasuk persoalan faraid yang tidak terselesaikan atau yang tidak kita ikuti aturan Allah dan Rasulnya. Makanya wajar kalau Allah tadi katakan yang mau ikut masuk surga, karena sudah tidak ada lagi terkait yang dia makan hak-hak orang lain, walaupun itu hak saudaranya sendiri. Tetapi yang tidak ikut neraka wajar. Kenapa? Karena banyak dia memakan hak-hak saudaranya. Kalau faraid tidak diselesaikan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sejak awal tadi suruh kita belajar faraid, suruh kita mengajarkan faraid, suruh kita menjadikan faraid ini sebagai pedoman untuk menyelesaikan harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris.
tadris yang sudah dijelaskan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala berapa hak seorang ahli waris yang akan dia diterima di saat dia dalam posisi sebagai ahli waris. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, waktu Isya sudah sampai lah, kita azan dulu, nanti kita lanjut setelah kumandang azan. Bapak Ibu yang saya muliakan, azas karena kematian yang menjadi azas pertama dari hukum faraid, seperti kita katakan tadi, azas karena kematian dalam arti yang kedua, bahwa kalau ada kematian berarti hukum faraid berlaku. Kematian itu kematian siapa saja. Kalau hubungan suami istri, kematian suami menyebabkan istri ahli waris, kematian istri menyebabkan suami ahli waris. Berarti kematian siapapun salah satu di antara mereka itu menyebabkan hukum faraid berlaku. Kita dalam hubungan anak dengan orang tua, kalau ayah kita mati, di saat itu kita masih hidup, berarti kita ahli waris, hukum faraid berlaku. Ketika ibu kita mati, kita sebagai anak, kita adalah ahli waris, berarti hukum faraid berlaku. Dan dalam kondisi di mana kita sebagai anak mati terlebih dulu dari ayah atau dari ibu kita, ketika kita mati, ayah kita yang masih hidup, dia adalah ahli waris. Ibu kita yang masih hidup, dia adalah ahli waris dari harta yang kita tinggalkan. Oleh karena itu di saat saya mati, bapak saya dan ibu saya masih hidup, hukum faraid berlaku. Selesaikanlah harta yang saya tinggalkan itu berapapun banyaknya, lalu dibagilah kepada siapa? Ahli waris yang masih hidup, yang berhak menerima warisan dari peninggalan yang saya tinggalkan, termasuk mungkin istri saya, termasuk anak-anak saya, termasuk ayah atau ibu saya yang masih hidup. Jadi tidak menengok kalau suami mati lalu hukum faraid berlaku, kalau istri mati tidak, sama saja. Jadi ketika ada kematian itu berarti hukum faraid berlaku. Kalau yang meninggal adalah istri, maka harta yang kita peroleh selama kita hidup bersama dengan istri, kalau tidak ada perjanjian khusus menyangkut persoalan harta perolehan dalam kehidupan rumah tangga, itu berarti harta itu menjadi harta bersama. Kalau kemudian istri meninggal, maka hartanya dibagi dua, separuh punya istri, separuh punya suami. Yang separuh siapa yang meninggal itulah, kalau istri meninggal, yang separuh itulah menjadi harta yang akan diwariskan oleh ahli warisnya. Kalau suaminya meninggal, separuh punya suami dari harta bersama itulah yang akan diwariskan oleh ahli warisnya yang masih hidup. Yang jelas siapapun yang mati itu berarti hukum faraid berlaku. Bagaimana pula di faraid, bagaimana pulanya, atau siapa yang berhak menerima itu? Ya. Saya punya istri dan punya anak. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan tentang harta faraid. Nah, memang belum sampai ya, karena nanti kita bicara tentang rukun-rukun faraid. Kita belum, azas saja belum bicara. Rukun faraid itu pertama harus ada pewaris. Nah, pewaris ini siapa?
Syarat-syaratnya apa? Yang kedua, mesti ada ahli waris. Ahli waris ini siapa saja? Kalau semua ahli waris ini nanti ada, anak ada, cucu ada, ayah ada, datuk ada, saudara sekandung ada, saudara seayah ada, saudara seibu ada. Di antara mereka itu siapa yang dapat waris? Jadi ada syaratnya. Yang ketiga, rukun faraid itu adalah tirkah, harta peninggalan. Harta peninggalan seperti apakah yang bisa dikategorikan sebagai harta warisan. Jadi belum sampai sebenarnya Bapak. Kalau ini saya jelaskan dulu, nanti tidak apa namanya. Insya Allah ketika nanti saya bicara tentang hartanya, harta itu supaya menjadi harta waris syaratnya apa saja? Apakah nanti kalau dana pensiun termasuk yang akan difaraidkankah? Kalau iya, kepada siapakah ahli waris yang berhak menerima dana pensiun atau menerima pensiunan bulanan itu? Sebab dia kan bukan dana yang diterima sekaligus, tetapi diterima secara bulanan. Kalau nak difaraid, siapa nanti yang menerima? Itu nanti pembicaraannya kepada. Jadi saya belum ingin melampaui sampai ke sana. Saya ingin baru memberi pemahaman bahwa faraid itu sesuatu yang tak bisa kita abaikan. Karena pengabaian terhadap faraid mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ikuti saja sampai nanti pembicaraan kita menyangkut. Dan kalau saya lupa nanti tolong ditanya kembali pada saat itu insyaallah. Belum sampai ke sana. Saya tidak ingin memotong dulu. Pembicaraan tadi hanya menyangkut bahwa ancaman. Jadi belajar faraid itu menjadi kewajiban. Mengajar faraid juga menjadi kewajiban, supaya di antara sesama umat Islam ini kau mengerti kalau ada harta peninggalan, kita tak usahlah lagi misalnya kalau kami nak pakai adat kayak apa Pak Ustaz, atau kami nak bagi aja lah sama rata, karena kami sama-sama anak laki-laki sama ayah, apalagi anak-anak perempuan ini yang selalu menuntut. Selama ayah sakit, ndak ada nan laki-laki tu nan menengok ayah, nan mengurus saya, kami kolah nan padusi. Itu banyak yang nuntut itu Pak. Lalu ketika harta dibagi, kami dapat satu, yang laki-laki dua. Di mana letak keadilan? Kan begitu kata ibu-ibu menuntut. Tiku ayah sakitnya, lolok dekat ayahnya ndak mudah, apalagi ngurus. Misalnya, apakah kalau kemudian dibagi seperti pembagian menurut aturan adat boleh atau tidak, atau dibagi sama rata saja, sama banyak juga boleh atau tidak? Insyaallah nanti kita jelaskan sedemikian rupa. Yang penting untuk malam hari ini dipahami bahwa faraid tidak bisa kita abaikan. Terima kasih. Ingin saya tanyakan, betul tadi sudah singgung, yaitu yang akan dibahas itu supaya ringkasnya saya beri contoh seperti ini. Suami, istri, anaknya hanya dua, jadi tidak ada keluarga lain. Ketika si istri meninggal, yang akan jadi harta waris itu apakah seluruh harta milik suami istri tadi atau dibagi dua dulu? Nah, yang dibagi dua dulu kemudian punya hak yang meninggal inilah yang difaraid atau semuanya tadi? Ya. 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 Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam tradisi masyarakat kita, kehidupan suami istri itu tidak pernah membedakan. Ini pencaharian saya, ini pencaharian kamu. Yang saya punya saya, yang kamu punya kamu. Saya sebagai suami kewajibannya memberi nafkah, tetapi penghasilan yang saya peroleh itu adalah milik saya.
Perhasilan yang kamu dapat itu adalah milik kamu. Itu dalam masyarakat kita kan tak sampai ke situ, Bapak. Pernah nggak orang akad nikah lalu ada perjanjian harta seperti itu dalam masyarakat kita? Tak ada. Harta saya adalah harta dia, istri. Harta istri adalah harta saya. Kan begitu, sehingga terjadi percampuran. Kok nak membeli oto, piti den adojo di situ, pitinyo adojo di situ. Kalau nyembuh kojo, tiba awak nak membeli sawit, piti den adojo situ, pitinyo adojo situ. Berarti terjadi percampuran. Itulah yang nanti disebut dengan harta bersama. Kenapa dia disebut harta bersama? Karena punya bersama. Kenapa dianggap punya bersama? Ya karena di dalamnya ada harta kita, ada harta dia. Nah, kan gitu Bapak. Lalu ketika salah satu mati, apakah suami atau istri yang meninggal dunia, maka yang dibagi atau yang difaraid itu kasodoalangkah atau mesti dibagi dua. Dalam aturan faraid, kalau hartanya adalah harta bersama, maka dibagi dua dulu. Bagi dua, 50 punya suami, 50 punya istri. Lalu yang meninggal siapa? Suami yang meninggal. Lalu yang difaraid yang mana? Yang 50 bagian suami itulah yang nanti akan menjadi harta warisan. Yang 50 punya istri, itu punya istri, belum bisa difaraidkan. Kenapa belum bisa difaraidkan? Tadi syaratnya harus ada kematian, istri hidup baru. Lalu kapan harta bagian istri mau difaraidkan? Tunggu dia mati dulu. Kan gitu. Jadi sederhana saja Bapak. Lalu siapa yang mati? Harta yang mati itulah yang difaraidkan. Yang istri 50 tadi itu bagian harta bersamanya. Istri sebagai ahli waris, dia dapat waris dari harta 50 yang ditinggalkan oleh suami tadi. Apakah nanti dia dapat 1/8? Apakah dia nanti dapat 1/4? Itu tentu situasional. Kalau dia ada anak, dia cuma dikasih 1/8. Kalau nanti suaminya yang mati itu tidak punya anak, baik anak dari dia atau anak dari istri yang lain, yang jelas tidak ada anak, dia dikasih 1/8. Kalau istrinya berempat, ya 1/8 itulah dia bagi 4. Makanya tak usah banyak-banyak punya istri. Jadi kalau berempat ya 1/8 dibagi 4 jadinya. Gitu kira-kira Bapak. Jadi tapi kalau dalam tradisi Arab misalnya, itu tidak ada harta bersama karena kewajiban suamilah yang menghidupi keluarga. Istri dalam konteks Arab itu tak bekerja Pak. Dia hanya melayani suami saja. Nah begitu. Kalau itu berarti seluruh perolehan itu adalah harta suami, kan begitu. Dia dikasih nafkah, dia dikasih biaya hidup sesuai dengan kemampuan si suami. Tapi kalau dalam konteks masyarakat kita tidak. Masyarakat kita suami bekerja, istri bekerja, atau suami bekerja, istri ngurus rumah tangga itu bekerja Pak. Menyusu anak, memasak, mencuci. Pernah Bapak bayar? Upah menyusu anak pernah dibayar nggak? Itu kewajiban ibu atau kewajiban ayah? Menyusu anak itu kewajiban ayah, kewajiban ibu? Kewajiban ayah. Cuman yang punya susunya ibu. Oleh karena itu dibayar. Oleh karena itu dalam tradisi Arab bisa ditumpang susukan kepada ibu susuan. Siapa yang bayar upahnya? Ayah itu Pak. Tapi dalam tradisi kita kan
ompek anak awak pernah bapak bayar? Kalau dituntut di akhirat besok mana upah menyusu anak? Tak pernah kita bayar. Karena tidak pernah kita bayar itulah, maka harta yang didapatkan oleh suami walaupun tadi istrinya tidak kerja itu menjadi harta bersama. Kalau salah satu dari kita meninggal, maka harta dibagi dua dulu. Sudah dibagi dua itulah tadi baru kemudian diselesaikan faraidnya. Gitu Bapak. Saya yang mengurus ibu saya tuh Pak Ustaz. Sejak sakit, mulai sakit sampai yang meninggal 5 tahun. Tapi nanti di saat waris dibagi, kira-kira ada beda nggak dengan yang lain? Tak ada Pak, aturan faraid tetap aturan faraid. Lalu nanti setelah Bapak dapat faraid, Bapak dapat 10, saudara perempuan Bapak dapat 5. Lalu kata si bapak sebagai saudara laki-laki dan ibu nengok adik pedusi dan buya dan 10 inyo 5 kini nak dan balik inyo 10 dan 5. Nah, itu boleh bapak, tapi nanti sudah faraidnya selesai. Bapak dapat 10, ibu dapat 5. Kata yang dapat 10 dan tak omong 10 dah buya. Dan tak pernah mengurus saya dah. Kini dan ambil je lah 5. Dan 5 tu dia baik kayaknya. Boleh? Boleh. Bapak lepaskan hak bapak yang 5 itu untuk saudara. Boleh bapak. Sama juga dengan tadi. Bapak saudara bapak yang banyak menolong ayah. Awak kenek-kenek bau. Lalu kalau beko ayahlah meninggal ketika harta dibagi, menurut faraid tidak ada beda anak sulung dengan anak bungsu. Sama laki-laki tetap hitungannya 2. Tapi saya tidak pernah menolong ayah doh Pak Ustaz. Yang menolong ayah saya itu saudara sulung saya itulah. Lalu kalau bapak berkenan hasil perolehan warisan itu nanti dilebihkan kepada dia, boleh, tapi setelah faraid diselesaikan. Nah, gitu. Jadi kalau dihitung faraidnya, ini yang menolong ayah, ini tidak pernah menolong ayah, yang ini tak pernah menolong ayah, yang menolong ayah dapat sekian, tak ada dalam Quran, tak ada. Semua posisi anak laki-laki itu punya hak yang sama, bagian yang sama di saat nanti dia menerima faraid. Nah, gitu Pak Haji. Nah, jadi tidak ada. Jadi tak boleh nuntut ibu-ibu. Lalu apa hak saya? Sudah mengurus ayah atau ibu sekian tahun. Itulah pengabdian. Pekerjaan ibu-ibu ngurus saya, ngurus sama sakit, sekalipun tidak dibantu oleh saudara laki-laki yang lain misalnya, yakin sajalah bahwa mengurus orang tua itu jangan ada motif supaya dapat roto lobyoh, itu jadi tidak jadi sebagai pengabdian. Kalau ibu ikhlas, surga balasannya tak sebanding dengan harta waris yang diterima. Banyak soalnya Bapak Ibu yang datang ke rumah itu coba ya, selama sakit awak ajunan membolo amak dunia. Kan gitu Bapak. Jadi saya bilang kalau ibu mengurus ibu yang sakit, lalu mau apa? Mau minta waris banyak, sedia yo ya. Sedia itu yang sehingga pengabdian tadi tidak lagi menjadi pengabdian. Seharusnya masuk surga, tidak jadi masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa faraid, sekalipun saya katakan tadi ajaran syariat yang agak terabaikan, oleh karena itu mari waktu-waktu yang akan datang siapapun, karena tidak ada kecualinya Bapak Ibu, Bapak, saya, siapapun, kita akan ketemu dengan keadaan dan kondisi di mana kita mengalami peristiwa yang namanya kematian. Kalau ndak awak mati, wong tua awak mati. Kalau ndak awak dulu, wong rumah awak dulu. Yang jelas, kalau ndak awak dulu, mungkin anak awak dulu yang meninggal dunia. Kalau itu nanti dengan kematian itu terkait dengan harta peninggalan, itu berarti faraid ada di sana. Kalau setiap kematian ada faraid, kalau tak ada faraid baru tak ada. Maksud saya faraid baru tak ada kalau orang mati tak meninggal apa-apa. Jadi kalau tak mau ribet dengan harta peninggalan, jangan nawa apapun. Kok kalau mati anda adukan di yang mau difaraidkan, tapi kan tak bisa Bapak. Sedikit sebanyak ya pasti ada harta yang ditinggalkan yang itu mesti diselesaikan. Silakan Pak Ji. Ya. Jadi ini meninggalkan anak sholat. Bini pertama. Ya. Nikah kembali. Sesudah itu Kinyo meninggal. Kawin lain. Bapak cari dengan bini mudonya tadi. Tapi modalnya dari modal bawaan. Yang pemikiran yang ya tidak diurus lalu terus kan tanya kan tapi juga nampaknya diserahkan orang itu jadi di situ tidak tanya lebih ya aku cara amat Tuhan tinggal dengan itu alat kerjanya Ya. Nah, kalau bercerai hidup, kalau perceraian hidup itu biasanya juga dibagi dua. Separuh punya istri, separuh punya suami. Harta yang diperoleh selama mereka hidup bersama. Baik. Jadi ketika perceraian terjadi, kecuali kalau nusus. Nah, kalau perceraian terjadi bagi dua, biasa oleh pengadilan itu ditentukan. Nah, separuh punya suami, separuh punya istri. Separuh punya suami dibawa menikah dengan istri kedua. Istri kedua ada anak? Tak ada anak. Lalu setelah dia menikah dengan istri kedua, dia pun kemudian mati. Tadi ada anak yang diperoleh dari istri yang pertama. Lalu ketika meninggal dia dalam posisi sebagai suami bagi istri kedua, maka harta yang dibagi dua hanya harta bersama selama menikah dengan istri kedua. Harta yang 50 bagian dia dari istri pertama tadi itu namanya harta bawaan. Harta bawaan tak dibagi dua dengan istri baru, karena harta itu tidak dia dapatkan bersama. Itu kan harta unggo. Lalu nikah, mati kita. Harta yang sudah ada itu ketika kita mati tak perlu dibagi dua dengan istri yang baru. Lalu yang harta mana dibagi dua? Ditelusurilah. Inilah berapa tahun hidup bersama? Oh, setahun. Selama setahun itu apa yang dapat? Kan bisa Pak, bisa ditaksir. Tetapi harta yang sudah dia dapatkan dulu dengan istri lamanya
itu tidak dibagi dua. Yang dibagi dua kalau ada perolehan selama hidup bersama dengan istri keduanya itu. Setelah itu berarti harta bawaan suami tadi tetap menjadi milik suami. Kalaupun tidak ada harta bersamanya, harta bawaan inilah yang menjadi harta waris. Sekarang ahli warisnya siapa? Ahli warisnya istri kedua. Ahli warisnya anak. Ada lagi enggak ahli waris yang lain? Orang tua laki-laki yang mati. Orang tuanya ahli waris. Jadi ahli warisnya orang tuanya, anak yang dari istri pertamanya, dan istri keduanya. Istri kedua berapa dia dapat? Karena yang mati ini punya anak, dia hanya berhak 1/8 saja. Kasihlah 1/8. Sudah itu yang masih hidup siapa? Ibunya. Kasih 1/6. Kasih 1/6 ke ibu. Sisanya siapa? Untuk anak laki-laki, kalau dia anak laki-laki. Enggak ada nan payah dah, Pak. Yang enggak payah itu masalahnya kita tak mau menyelesaikannya. Itu jadi payah jadinya. Apalagi kalau sudah jangan macam Yong. Kok oto amak kok enggak ada oto ayah dah. Padahal itu dulu harta bawaan ayahnya, kan gitu. Itu yang menyebabkan Bapak, yang menyebabkan ancamannya tadi adalah neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengaji faraid, mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah. Suatu saat kita pasti akan mengalami itu. Mudah-mudahan ini nanti akan jadi referensi untuk kita. Sampai nanti saya ingin minta tadi ke takmir, nanti di sini ada papan tulis. Saya akan tulis di saat nanti kalau perlu menghitung contoh apa, menghitung faraid itu insyaallah. Tapi tentu tidak bisa sekali dua kali. Iko kalau di kuliah kok ompe SKS. Ompe SKS itu 16 kali tatap muka 150 menit. 150 menit 6 boleh kali. Barulah habis sampai SKS itu. Tapi awak kan tidak perlu contoh itu, pokoknya pokok-pokok dasar-dasar kita memahami. Dan paling penting adalah berkeyakinan bahwa faraid memang harus kita jadikan sebagai bagian dari keyakinan kita akan Allah dan Rasulnya, yang untuk kita terapkan di dalam kehidupan, terutama dalam hal membagi warisan insyaallah. Saya kira itu Bapak Ibu. Ceklah. Iyalah, masa di saat menimo piti tiburkan membayu ndak lomu, tak adil namanya itu. Kalau utang yang ditinggalkan itu menjadi kewajiban ahli waris. Jangan ketika itu jadi tinggalkan awak nak berbagi tiba di utang nak omah itu ndak ada endo dah, itu tidak Bapak, sama. Jadi sebagai ahli waris, kalau ada utang dan ditinggalkan itulah hak kita. Kalau utang dan ditinggalkan itulah kewajiban kita yang harus kita selesaikan. InsyaAllah nanti secara detail kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau yang benar datangnya dari Allah. Kalau ada yang keliru itu berarti kelemahan saya. Yang menyampaikannya saya mohon ampun. Kita ketemu bulan yang akan datang InsyaAllah melanjutkan pengajian faraid ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.